Oke, baik Bapak Ibu selamat siang. Perkenalkan dulu saya Anita Maharani, sehari-hari saya di program Blended Learning S2, yang posisinya ada di Jalan Hamakir. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini saya akan berbagi, tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini bisa saya sampaikan sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu mengenal fungsi-fungsi pengelolaan sumber daya manusia, merencanakan fungsi tersebut ada di tempat Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah idealnya sih bisa melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan sumber daya manusia yang relevan dengan tujuan bisnis Bapak Ibu. Nah, ini adalah 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan siang hari ini Bapak Ibu, dari pukul 1 hingga kurang lebih pukul 2. Nah, berikutnya, eee, untuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia Bapak Ibu, ini kami, adopsi ya dari fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang umum muncul di buku-buku. Tetapi memang nggak semuanya yang kami masukkan ke dalam slide ini, hanya beberapa saja yang kurang lebih bisa relevan dengan keperluan Bapak Ibu. Yang pertama, fungsi itu dimulai dengan perencanaan sumber daya manusia, kemudian yang kedua adalah tentang analisis pekerjaan. Setelah analisis pekerjaan, kemudian rekrutmen seleksi, penempatan, orientasi, selanjutnya pelatihan dan penilaian kerja. Ada satu hal yang saya nggak masukkan, kenapa? Karena sebenarnya mungkin sistem mengenai kompensasi dan tunjangan ya Bapak Ibu ya, itu mungkin Bapak Ibu, eee, apa, eee, se kalau untuk UKM gitu ya, ada sedikit perbedaan dengan kalau di organisasi gitu, karena tergantung pada kemampuan si si UKM untuk memberikan, umpan balik berupa balas jasa gitu ya, via pembayaran gaji atau upah kepada karyawan. Tapi meskipun demikian gitu, setidaknya fungsi-fungsi utamanya Bapak Ibu sudah kenal terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, saya ingin menyampaikan mengenai perencanaan sumber daya manusia Bapak Ibu. Jadi, ini yang sebenarnya bisa dibilang hal yang mungkin kurang terlalu dipahami oleh banyak praktisi. Saya sebut Bapak Ibu sebagai praktisi karena mereka-mereka menjalankan bisnis gitu ya, mau bentuknya besar atau kecil itu masuknya sebagai praktisi. Nah, perencanaan sumber daya manusia sebetulnya memiliki fungsi dan posisi yang sama seperti kita menentukan bagaimana dan seberapa banyak modal yang diperlukan untuk membangun bisnis. Tetapi pada prakteknya yang terjadi adalah Bapak Ibu biasanya menentukan jumlah karyawan yang bekerja di tempat Bapak Ibu itu setelah bentuk bangunannya jadi dan setelah sudah tahu mau bisnis apa. Padahal ini seharusnya dirumuskan bersamaan pada saat Bapak Ibu ingin mendirikan sebuah bisnis dan sudah memiliki posisi atau tempat yang ditujukan untuk menjalankan bisnis Bapak Ibu. Nah, secara definisi Bapak Ibu, perencanaan sumber daya manusia itu adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan identifikasi tentang kebutuhan sumber daya manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Jadi Bapak Ibu, pada fungsi yang pertama ini Bapak Ibu melakukan identifikasi kira-kira saya akan memerlukan jumlah karyawan itu berapa banyak, dan kemudian kurang lebih kalau misalnya kita bicara mengenai masa depan, apakah ada kemungkinan bisnis Bapak Ibu ini akan jumlahnya bertambah dari sisi mungkin cabang atau aset yang kemudian membutuhkan jumlah karyawan lebih banyak tentunya atau bahkan jangan-jangan lebih sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan perencanaan. Apa yang terjadi saat ini, apa yang kurang lebih akan terjadi di masa yang akan datang. Dan jadi kalau misalnya kalau lihat parameter waktunya itu jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjangnya seperti apa di dalam organisasi kita yang harus disupport oleh atau didukung oleh karyawan gitu ya, jumlahnya berapa. Nah, ini harus diidentifikasi. Tetapi Bapak Ibu, kan kalau misalnya kita mau melakukan perencanaan, biasanya kita udah ada bayangan dulu nih, peluang atau potensi bisnis kita itu seperti apa. Nah, dalam hal ini juga perlu sebelum kita melakukan perencanaan, kurang lebih saya akan perlu 10 orang karyawan. Nah, berarti yang dibayang kita adalah bisnis kita ini apakah bisnis yang orang rutin konsumsi atau suatu waktu bisnis ini akan tidak diperlukan lagi oleh konsumen. Ya itu memang prosesnya agak berbeda sih Pak dibandingkan hari ini ya Bapak Ibu, karena biasanya ketika Bapak Ibu ingin merumuskan bisnis apa yang ingin Bapak Ibu jalankan, itu dilakukan proses misalnya penilaian pasar begitu ya,
dan hal-hal yang berhubungan dengan kelaikan bisnis ini apakah nantinya diperlukan terus oleh konsumen atau tidak. Nah, ini nanti akan lebih banyak Bapak Ibu sebenarnya dapatkan di materi yang misalnya nih manajemen pemasaran gitu ya, terus kemudian desain thinking dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, fungsi tentang perencanaan sumber daya manusia. Berikutnya Bapak Ibu, setelah kita membayangkan bahwa kurang lebih saya akan memerlukan karyawan itu 10 atau 20 atau berapa karena berhubungan dengan besar kecilnya bisnis kita dan kemungkinan nanti di masa depan apakah akan berkembang atau tidak. Berikut yang perlu kita lakukan adalah 10 orang itu kira-kira akan mengerjakan pekerjaan yang judulnya kayak apa dan kayak apakah pekerjaan itu. Nah, yang saya sampaikan tadi disebut sebagai fungsi kedua, yaitu analisis pekerjaan. Nah, ini seringkali nggak kebayang bagi mereka-mereka yang menjalankan bisnis kecil. Karena menurut mereka gitu ya sebetulnya wajar ya Bapak Ibu ya, karena sebetulnya kepentingan kita kan menjalankan bisnis. Kita nggak sampai pada detail sebenarnya seorang karyawan yang kita pekerjakan ini gitu ya, atau tenaga yang kita pekerjakan ini harus memiliki kategori atau spesifikasi seperti apa. Nah, supaya Bapak Ibu mungkin agak kenal sedikit mengenai analisis pekerjaan, yang pertama adalah kita perlu membuat yang namanya deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan itu berupa judul pekerjaan itu apa, kira-kira nanti di posisinya di mana, lokasi bekerjanya di mana, tanggung jawabnya apa saja, dan kemudian alat-alat yang dia perlukan untuk melakukan pekerjaan, serta tempat dia bekerjanya itu dituliskan di dalam deskripsi pekerjaan. Atau mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan istilah job desk gitu ya, itu deskripsi pekerjaan. Nah, di dalam analisis pekerjaan, selain melakukan perumusan deskripsi, juga melakukan perumusan spesifikasi. Spesifikasi pekerjaan ini berisi tentang pendidikannya, pengalaman kerja, keahlian, tanggung jawab, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat gitu ya, kedua hal ini memiliki perbedaan. Perbedaannya di mana Bapak Ibu? Yang pertama, kalau deskripsi itu berkaitan dengan si pekerjaannya, kalau spesifikasi pekerjaan berkaitan dengan siapa yang melakukan apa, begitu. Jadi siapanya. Jadi maksudnya adalah si sosok individunya kalau untuk spesifikasi pekerjaan. Dan tidak ada kaitannya langsung ke dalam pekerjaan, tetapi akan mempengaruhi. Contoh misalnya karakteristik individu sama karakteristik emosional. Yang seringkali mungkin Bapak Ibu lupakan gitu ya, karena kepentingannya adalah mencari karyawan yang jujur atau yang cekatan gitu. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan, karena memang kebutuhannya tidak perlu kompetensi yang tinggi untuk melakukan satu pekerjaan di tempat Bapak Ibu berbisnis gitu ya, sehingga wajar ketika hal-hal tadi tidak menjadi bagian dari sesuatu yang diprioritaskan oleh Bapak Ibu. Nah, padahal kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, ternyata yang namanya posisi pekerjaan itu perlu di list down, perlu dijabarkan dengan baik. Sebenarnya ini target-targetnya apa itu dalam deskripsi pekerjaan. Kalau yang spesifikasi pekerjaan, siapa yang kira-kira dianggap layak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, fungsi yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi ini sebenarnya adalah usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mencoba menarik perhatian mereka yang ada di masyarakat untuk mau kerja bersama dengan Bapak Ibu. Tapi tidak hanya sekedar menarik perhatian dan kemudian mereka akan mengirimkan aplikasi lamaran, tapi juga kalau bisa mereka terseleksi untuk memang join dengan atau ikut dengan Bapak Ibu. Nah, secara ringkasnya dijelaskan di sini, rekrutmen dan seleksi ya, adalah melakukan kegiatan penarikan karyawan dari pasar tenaga kerja. Tetapi kalau kita rinci lebih lanjut, rekrutmen itu apa sih Bapak Ibu? Sebenarnya ini adalah aktivitas yang Bapak Ibu lakukan gitu ya sebelum terjadinya proses seleksi. Artinya sebelum mengambil keputusan apakah yang akan kerja di tempat saya itu si A, si B, atau si C. Nah, rekrutmen ini Bapak Ibu polanya banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Bisa dengan menanyakan kepada tetangga Bapak Ibu gitu ya, apakah ada yang berminat untuk kerja bersama dengan perusahaan tempat Bapak Ibu mendirikan bisnis, atau bisa saja menaruh iklan gitu ya. Saya sering lihat kalau misalnya pada bisnis-bisnis usaha kecil menengah itu mereka open vakansi gitu ya, menaruh di depan toko gitu, di depan tempat usaha gitu ya. Dan biasanya karakteristik yang diminta juga nggak terlalu rumit gitu. Biasanya hanya berkisar masalah usia gitu ya, terus punya kemampuan apa misalnya dan mau ngapain gitu ya. Jadi itu yang biasanya akan disampaikan oleh para praktisi gitu ya, praktisi bisnis gitu terutama
secara praktek mereka sudah melakukan, yaitu metode untuk merekrut, menarik perhatian orang di masyarakat untuk apa? Untuk mau mengirimkan atau datang setidaknya untuk menanyakan kira-kira peluang dia untuk bisa bekerja di sini bagaimana. Nah, tetapi kan yang perlu diantisipasi adalah ketika karena kita open vacancy gitu ya, lowongan terbuka, semua orang bisa apply. Nah, ketika semua orang bisa apply, Bapak Ibu, yang terjadi adalah kita bingung juga ini ya, pilihan banyak gitu kan, sedangkan kita cuma punya posisi satu atau dua. Ya, kenapa hanya posisi satu dua ya karena kita mampu bayarnya hanya segitu. Jadi kalau saya perhatikan praktek SDM di bisnis kecil itu memang sangat berkaitan erat dengan kemampuan gitu. Jadi kemampuannya sampai mana gitu. Kalau memang kemampuannya hanya bayar satu orang ya udah yang jadi produsennya ya saya juga gitu misalnya, perusahaan-perusahaan juga. Jadi nggak rewel sebenarnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah seleksi gitu ya, terus kemudian setelah rekrutmen dilakukan proses seleksi, yaitu tadi mengantisipasi seandainya kita memiliki banyak pilihan untuk menduduki satu posisi yang kita buka. Nah, ini kita lakukan aktivitas namanya seleksi. Seleksi memilih mana kira-kira yang dianggap paling cocok dengan kita. Kalau Bapak Ibu di usaha kecil, pasti gitu ya, cara menyeleksinya tidak serumit yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau profesional bisnis begitu. Biasanya paling Bapak Ibu akan melakukan proses seleksi dengan wawancara. Pun dengan wawancara, tanya jawabnya tidak akan rumit. Paling hanya dijelasin, bahkan lebih lebih seperti kayak onboarding dibandingkan proses seleksi gitu. Onboarding itu maksudnya nanti ditanya, "Kamu siap nggak kerja di sini?" gitu. "Nanti kerjanya gini 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 ya," gitu. "Nanti kamu bangun jam sekian jam sekian jam sekian. Tiap bulan kamu akan dapat ini, tiap minggu kamu akan dapat ini." Itu kalau misalnya terjadi di lapangan oleh mereka-mereka yang memiliki bisnis usaha kecil. Nah, apakah itu termasuk seleksi? Iya, termasuk. Kenapa? Karena itu juga salah satu cara untuk memberikan early warning kepada si kandidat, apakah mereka memang betul-betul mau melanjutkan proses rekrutmennya gitu ya dengan akhirnya ya saya akan setuju kerja di sini dengan segala konsekuensi ini atau di awal itu dia malah justru mundur. Jadi Bapak Ibu pada prakteknya di usaha kecil menengah bukan si pengusahanya yang menjatuhkan seleksi tapi justru si karyawannya yang menyeleksi gitu ya. Karena setelah dia dengar ternyata nggak menarik, dia akan bilang, kayaknya nggak deh Pak, saya nggak lanjut deh," gitu. Karena misalnya ternyata tawarannya nggak terlalu menarik gitu. Nah, kan tetapi tetap saya harus sampaikan bahwa itu adalah fungsi sumber daya manusia sebetulnya, fungsi pengelola sumber daya manusia yang adalah setelah rekrutmen berarti ada proses yang namanya seleksi. Nah, berikutnya adalah penempatan Bapak Ibu. Penempatan ini artinya setelah kandidat itu terseleksi, cocok gitu ya, dianggap sama kita taruh dia pada posisi yang memang kita buka. Penempatan istilahnya memang sedikit sophisticated, mirip kayak perusahaan bisnis besar gitu ya, tapi pada prinsipnya di usaha kecil pun ada. Jadi contoh misalnya adalah dia pasti akan diposisikan pada pekerjaan-pekerjaan yang mensupport Bapak Ibu punya bisnis gitu. Nah, idealnya penempatan ini memiliki definisi sebagai berikut Bapak Ibu, memutuskan untuk menempatkan kandidat yang lolos seleksi ke suatu posisi yang dianggap sesuai dengan gambaran kompetensi yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Artinya adalah bahwa Bapak Ibu sebagai owner atau sebagai pelaksana bisnis gitu ya, pasti punya pertimbangan ketika mewawancarai orang ini gitu ya, terus kemudian akhirnya sampailah pada satu keputusan cepat. Kayaknya kalau misalnya saya kasih beban kerja ini kayaknya nggak cocok, kayaknya dia ditaruh di sini dulu. Nah, itu adalah penempatan sebenarnya. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Ini juga adalah bentuk kepastian yang diberikan oleh owner atau pemilik bisnis kepada si calon karyawan gitu. Jadi kalau misalnya dia belum sampai benar-benar terlibat masuk, itu berarti masih proses kandidasi gitu ya, maksudnya masih proses kandidat, artinya masih proses untuk benar-benar memastikan apakah dia memang akan memutuskan lanjut atau tidak gitu. Tapi seperti saya sebutkan di lapangan itu memang seleksi nggak selalu dari sisi si owner, melainkan dari sisi si karyawannya. Nah, penempatan ini juga salah satu patokan gitu ya, patok juga bagi si karyawan tadi gitu yang dia akan kebayang bahwa oke, saya akan ngerjain begini seperti yang diceritakan tadi, oke, berarti saya harus ngapain itu berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, berikutnya adalah tentang orientasi Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ada dinamika di dalam bisnis kecil, usaha kecil menengah, bahwa orientasi itu sebetulnya dilakukan pada proses seleksi.
Jadi yang harusnya seleksi adalah untuk menyeleksi karyawan, apakah dia betul-betul dianggap layak atau tidak. Ini justru sebaliknya, proses orientasi duluan. Nah, meskipun demikian, kan kita memang tujuannya adalah untuk menyampaikan proses sistematis yang berurutan, gitu ya. Idealnya orientasi itu dilakukan setelah seseorang dinyatakan diterima, terus kemudian dia mulai diberikan ruangan untuk bekerja, gitu ya. Maka disitulah terjadi proses orientasi. Orientasi itu ideal definisinya adalah melakukan pembiasaan kepada kandidat yang sudah dinyatakan diterima. Tentang apa sih Bapak Ibu? Tentang apapun yang akan dia lakukan di dalam pekerjaan, bahkan berkaitan dengan siapa teman-teman yang akan diajak kerja. Dan harusnya bagaimana dia bersikap di dalam perusahaan. Itu juga bagian dari orientasi. Nah, melakukan pembiasaan ini dalam usaha kecil menengah sebenarnya tidak makan waktu lama karena ya umum dan lazimnya adalah usaha kecil itu memperlakukan karyawan sebagai bagian dari keluarganya gitu ya. Tapi keluarga yang mungkin tidak seperti keluarga kandung ya, pasti ada perbedaannya. Hanya saja cara mereka melakukan orientasi pasti akan lebih straight to the point gitu dibandingkan mungkin kalau di perusahaan gitu harus ada acara-acara dulu gitu welcoming party lah gitu. Kalau di usaha kecil nggak ada, pasti dia langsung bekerja. Dan di dalam orientasi itu juga biasanya ada proses mentoring. Mentoring ini biasanya juga saya lihat kalau di usaha kecil itu banyak diwakili oleh owner. Jadi pemilik bisnisnya sendiri yang menjadi mentor. Kenapa? Karena dia juga nggak terlalu yakin sama anak buah yang baru terjun ini gitu. Apakah memang dia betul-betul dianggap sudah menguasai medan atau belum gitu. Kalau misalnya belum dianggap menguasai, biasanya apapun yang dikerjakan harus selalu gitu ya mengikuti perintah dari si atasannya gitu. Tapi ini kan mungkin nggak akan disebut sebagai atasan ya, perintah dari si pemilik bisnisnya. Gitu. Nah itu juga bagian dari orientasi di mana apapun yang dilakukan oleh si anak buah tersebut dia nggak dilepas langsung untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport bisnis. Tapi pasti dia harus mengikuti perintah dari si pemilik bisnis. Oleh karena itu, orientasi ini juga sebagai bentuk pembiasaan bahwa kalau kita bicara mengenai usaha kecil menengah, biasanya karyawan itu prosesnya adalah extended, bukan dia punya lini langsung ke dalam proses bisnis. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi sebenarnya mereka di hire gitu ya, dipekerjakan karena memang si pendirinya ini atau si pemilik bisnisnya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan sendiri gitu. Karena misalnya dia harus banyak mengurusi bisnis-bisnis yang lainnya, jadi dia perlu anak buah. Itu yang terjadi biasanya. Kemudian setelah orientasi ada yang namanya proses pelatihan. Tapi pelatihan Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat di usaha kecil menengah, mungkin pelatihannya nggak dikirim keluar kantor gitu ya, maksudnya dibayari oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan itu mungkin nggak sampai segitu, karena kembali lagi masalah penganggaran atau budget. Yang terjadi biasanya adalah yang melatih itu sekaligus pada proses orientasi. Jadi pelatihan ini walaupun secara fungsinya itu terpisah, tapi kalau dalam usaha kecil atau menengah itu biasanya di dalam proses orientasi juga. Nah, fungsi pelatihan ini untuk apa sih Bapak Ibu? Sebenarnya idealnya adalah di mana Bapak Ibu melakukan serangkaian aktivitas yang dianggap dapat membantu para karyawan gitu ya untuk mengasah kemampuannya dia ketika melakukan aktivitas di dalam perusahaan tempat Bapak Ibu kelola gitu. Agar apa? Agar efektif dan efisien. Jadi pelatihan ini memang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu aja. Cuma karena memang usaha kecil menengah sehingga bentuknya orang yang bekerja di dalam usaha kecil menengah nggak sadar kalau itu adalah bentuk pelatihan. Karena semi formal ya Bapak Ibu. Kenapa semi formal? Ada. Karena yang dimakan. Oke. Karena yang yang merancang gitu ya, terus kemudian yang mengimplementasinya itu langsung adalah si owner gitu. Jadi efektif dan efisien. Nah, bentuk-bentuk pelatihan ini juga seringkali nggak dirasa kayak pelatihan karena apa Bapak Ibu? Ya, karena kita udah hari-hari belajar gitu. Misalnya Bapak Ibu, contoh pelatihan dalam bentuk usaha kecil menengah yang tidak disadari adalah bentuk pelatihan. Misalnya, Kak, ini saya dapatnya dari mahasiswa kami yang kebetulan melanjutkan bisnis orang tuanya berbisnis emas, gitu ya, di Bekasi. Jadi dia cerita gitu bahwa um, di tokonya gitu ya, itu punya kebijakan kalau misalnya ada salah mengembalikan kembalian gitu ya, selisih gitu,
sebelum dia masuk ke bisnis orang tuanya ini, biasanya si karyawan itu langsung kena denda, langsung kena penalti. Penaltinya apa? Jadi uang makannya harian itu langsung dipotong. Jadi selain gaji bulanan juga ada uang makan. Nah, akhirnya hal itu malah membuat si karyawannya itu jadi sedikit takut gitu ya untuk berbuat kesalahan, tapi juga nggak jadi lebih baik gitu. Karena apa? Mereka merasa tidak puas, udah kerja capek-capek sekian jam gitu kan, walaupun sistemnya shift gitu ya Bapak Ibu, tapi mereka nggak merasa puas karena nanti kalau misalnya dia salah dikit langsung nggak bisa punya uang gitu kan. Nah, oleh karena itu mahasiswa ini cerita bahwa pada saat dia masuk terjun ke dalam toko tersebut dia berubah. Berubah artinya apa? Dia merubah cara pengelolaan sumber daya manusia di situ dengan cara kalau misalnya karyawan yang melakukan kesalahan, yaitu penghitungan kembaliannya salah, maka itu dicatat. Nah, nanti kan setiap bulan itu ada bonus-bonus kecil nih yang diterima oleh si karyawan. Dari bonus-bonus itu baru kemudian dikurangi oleh dendanya. Sehingga si karyawan ini masih merasa bahwa apa yang dia lakukan dalam waktu sebulan itu masih ada ininya lah, ada sesuatu yang dia bisa terima. Jadi nggak kecewa-kecewa amat dan mereka merasa bahwa kesalahan itu memang murni yang dia buat dan dia harus belajar besok-besok jangan sampai kejadian lagi. Nah, kata mahasiswa kami itu dia cerita bahwa dampak dari apa yang dilakukan gitu ya, rupanya gitu ya bisa merubah cara bekerja karyawan yang bekerja di dalamnya gitu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, UKM sebenarnya punya kok praktek-praktek untuk mendidik, untuk melatih karyawannya bekerja lebih efektif, lebih efisien. Hanya saja karena tidak dirasa seperti melatih atau mendidik, jadi ya dianggapnya hal yang biasa aja. Pembentukan budaya gitu ya, budaya maksudnya misalnya kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis kan harapannya karyawannya itu datang gitu ya, kalau bisa sebelum Bapak Ibu tiba di toko gitu ya atau punya usaha. Ini kebetulan saya juga waktu studi lanjut kajiannya pada UKM gitu. Jadi yang saya belajar dari para para narasumbernya itu gitu ya, mereka cerita bahwa seharusnya itu karyawan tiba lebih dahulu daripada bosnya gitu. Kenapa? Ya karena ya begitu aja gitu. Karena menurut mereka harusnya ya namanya anak buah itu membuat proses aktivitas bisnis itu jalan duluan sebelum si ownernya itu datang. Jadi jangan sampai ownernya buka sedangkan anak buahnya itu terlambat datang. Nah, itu adalah bangunan budaya sebenarnya yang didapatkan dari proses pelatihan. Pelatihannya berupa apa? Pertama mungkin ditegur gitu ya. Terus kemudian dikasih tahu gitu. Ditegurnya tapi dikasih tahu yang agak keras gitu. Tapi Bapak Ibu, salah satu cara memang untuk membuat proses ini berjalan dengan baik adalah dengan pendekatan. Jadi kalau saya perhatikan, karena memang prinsipnya kekeluargaan di dalam UKM, ya sehingga pelatihan ini gitu ya lebih ke proses caranya orang tua mengajari anaknya gitu. Atau ya mungkin nggak kelihatan sekali kalau ini adalah aktivitas antara pemberi kerja dengan si pekerja gitu. Karena apa? Ya agak sulit juga memang dialami oleh UKM untuk mendapatkan karyawan yang betul-betul dia mau. Makanya nggak heran ketika Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu kalau nyari karyawan kayak gimana sih? Ya prinsipnya pokoknya yang penting jujur sama mau kerja keras gitu. Nggak jauh nggak bukan gitu ya. Cuma itu dua aja. Yang sebagai dua kata kunci yang paling penting. Nah, tetapi lebih dari itu sebenarnya ya itu tadi ya karena pendekatannya juga sih pendekatan yang lebih kekeluargaan sehingga proses-proses pelatihan yang mungkin di perusahaan besar itu harus dibuat secara sistematis, ada analisis kebutuhan trainingnya di UKM udah hari-hari gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, penilaian kerja. Kenapa penilaian kerja ini penting? Sebenarnya kalau di UKM dilakukan, tapi tanpa ditulis gitu ya. Kenapa tanpa ditulis? Paling hanya ya nulis-nulis garis-garis. Karena memang sistem itu tidak diperlukan sekali sih gitu. Nah, meskipun dalam prakteknya nggak terlalu diperlukan, tapi nggak ada salahnya ketika Bapak Ibu bisa mengacu pada konsep yang ideal ini gitu ya. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, salah satu yang membuat karyawan gitu ya mau bekerja dengan Bapak Ibu itu salah satunya adalah karena mereka merasa nyaman. Merasa nyaman dalam artian adalah mungkin gajinya tidak sebesar di pabrik atau di mana gitu atau di toko besar gitu ya. Tapi paling tidak masih bisa dapat gratis tempat tinggal, dapat makan gitu ya, dan dapat tunjangan-tunjangan yang lainnya begitu. Nah, mereka yang betah tinggal di dalam usaha kecil menengah gitu ya, sebagai karyawan itu biasanya karena mereka mendapatkan benefit
Nah, benefit itu bisa macam-macam kan Bapak Ibu ya, bonus gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya dia izin pulang nanti dapat dapat tunjangan gitu. Ini yang berbeda mungkin kalau di perusahaan besar, ya kalau mau pulang ya pulang aja, pakai aja uang yang kamu punya gitu. Kalau di perusahaan kecil, kalau di usaha kecil nggak begitu. Nah, akan tetapi idealnya adalah tetap harus ada penilaian kerja yang mulai diusahakan untuk ditulis. Kenapa Bapak Ibu? Dari situ akan mengurangi adanya potensi rasa ngiri. Di usaha kecil menengah, Bapak Ibu, kita akan sangat familiar melihat ada karyawan-karyawan yang menjadi anak buah kesayangan, ada anak buah yang jadi sasaran kemarahan, gitu ya. Jadi jarang sekali akan lihat anak buah di UKM itu yang rata, gitu. Karena kita nyari orang yang bisa dipercaya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, penilaian kinerja ini sebetulnya adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh usaha kecil gitu ya, oleh perusahaan untuk memberikan penilaian atas apa yang sudah dihasilkan oleh karyawan. Nah, biasanya memang secara idealnya ini dilakukan setiap di akhir periode. Periode tuh bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu ya. Tergantung Bapak Ibu milihnya bagaimana. Misalnya patokannya adalah tutup apa tuh namanya tupo ya tutup poin ya itu bisa dibilang sebagai periode juga. Atau di akhir di akhir tahun untuk penghitungan bonus akhir tahun. Nah, dari situ sebenarnya dengan model yang agak mirip-mirip seperti profesional perusahaan besar gitu ya, kita bisa juga mendorong diri kita sebagai pelaku bisnis gitu, walaupun masih UKM, untuk mengaknowledge gitu ya, atau untuk mendapatkan apa namanya cara pengambilan keputusan apakah seseorang itu bisa diberikan bonus atau tidak itu dari hal-hal yang sebetulnya formal ya tertulis gitu, terdata. Nah ini seringkali nggak terjadi. Kenapa? Karena ya memang nggak merasa penting, tapi padahal sebenarnya kalau nggak dilakukan, yang terjadi tadi ya Bapak Ibu, ada kemungkinan munculnya rasa iri dari saling sesama karyawan. Nah ini contoh kasusnya Bapak Ibu ya, kenapa kok perlu melakukan fungsi-fungsi SDM. Ini cuma cerita aja kan berdasarkan gambar ini. Ceritanya itu bapak gitu kan punya usaha, barangnya banyak sekali, tapi dia cuma seorang diri. Padahal kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, produknya ini produk minuman gitu ya, dari beragam macam merek, dan kelihatannya sih dia laku gitu. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya gitu ya, jumlah pengunjungnya sangat banyak, sedangkan tidak ada yang bantuin dia. Apa yang terjadi? Pasti konsumennya akan kecewa. Nah itu yang sering kali kita alami ya Bapak Ibu ya, ketika saya katakan kita sebagai konsumen lah yang memposisikan diri kita. Kita nggak akan merasa happy walaupun misalnya toko itu murah sekalipun gitu ya, untuk menunggu lama. Pasti kita punya mekanisme misalnya menelpon dahulu atau misalnya ya entah gimana gitu ya caranya supaya kita bisa terlayani lebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu kenapa sebetulnya usaha kecil perlu karyawan. Tetapi gitu ya, meskipun perlu karyawan, karyawan yang bagaimana yang kira-kira dirasa cocok untuk bisa bekerja membantu Bapak Ibu. Kalau ilustrasinya gambar seperti ini, pastinya harus mendapatkan karyawan yang mampu mengenali beragam macam barang dengan cukup cepat dan cukup baik. Karena kalau bisa dilihat di sini secara ilustrasi, produknya ini banyak sekali gitu ya jenisnya. Dan untuk orang yang tidak mampu menghafal cepat gitu ya, pastinya dia akan mengalami kesulitan. Satu dari jenis produk yang ditawarkan. Kemudian gitu ya, dia harus mencari karyawan yang mampu memegang kasir. Karena seperti Bapak Ibu lihat di sini, dia hanya pegang satu kalkulator dengan satu buku gitu ya. Nah, ini kan misalnya yang satu menawarkan, yang satu kemudian mendata fungsi administrasi. Nah, itu yang dimaksud dengan kalau di awal nih, kira-kira kalau saya punya toko seperti ini, berapa orang yang saya perlukan untuk membantu saya? Baru sekedar ancang-ancang aja. Kurang lebih saya perlu 3 orang. Nah, 3 orang di sini kemudian peranannya seperti apa? Nah, itu baru kemudian kita buat yang namanya analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Dari analisis jabatan, selanjutnya apa yang saya lakukan? Saya buka itu lowongan pekerjaannya, saya taruh di depan. Bahwa saya memerlukan karyawan yang mampu menghafal angka-angka dalam waktu cepat, gitu ya misalnya, dan bla 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 dan bla bla bla. Nah, dan seterusnya dari fungsi-fungsi SDM yang tadi saya sampaikan. Ada satu hal yang tadi saya bilang saya nggak sampaikan di materi kali ini, yaitu tentang tunjangan dan kompensasi. Kenapa Bapak Ibu sekali lagi saya tadi juga sebutkan bahwa sebenarnya keputusan mengenai jumlah tunjangan dan berapa banyak berapa jumlah pastinya
gaji yang ditawarkan kepada karyawan di usaha kecil menengah itu kembali lagi pada kemampuan Bapak Ibu sebagai pemilik bisnis. Nah, ini yang kemudian makanya tidak heran di UKM sih masih ada memang situasi yang kita temukan bahwa anak buah itu nggak perlu pakai nggak perlu pakai teori kok Bu, buktinya dia betah aja 30 tahun, 50 tahun kerja sama saya gitu dan keluarga saya. Iya memang betul, tetapi artinya ketika Bapak Ibu melanjutkan atau melepaskan pengelolaan bisnis ini kepada orang lain, orang yang baru itu tidak akan tahu betul pengelolaan yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu. Itulah kenapa setidaknya metode-metode ini hanya untuk membantu bahwa secara sistematika kita memang bisa sebenarnya mengadopsi apa yang dilakukan oleh perusahaan besar, walaupun memang tetap harus disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan boleh dari chat room atau boleh langsung join audio. Oh, ini dari My Halal Kitchen. Saya mau bertanya, silakan Bapak atau Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh join audio kalau bisa, nggak apa-apa. Iya, selamat siang. Siang, Bu. Ya, siang. Iya, saya mau bertanya, bagaimana caranya untuk membuat karyawan itu untuk betah, tetap stay kerja di tempat kita, karena pengalaman dari teman-teman. Ini saya baru mau mulai usaha ya, Bu ya. Ini pengalaman dari teman-teman yang sudah itu yang jadi masalah adalah pergantian karyawan yang sering sekali, yang kerap sekali terjadi gitu. Baru dilatih, di training sebentar, kemudian akhirnya keluar. Ntar datang lagi yang baru, kita harus train ulang. Kemudian nggak begitu lama keluar. Kira-kira bagaimana caranya untuk menanggulangi hal seperti itu? Terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Bu, memang kalau misalnya mau buat karyawan betah di tempat Ibu itu agak sulit karena kita pasti bargaining position secara tawar-menawar gaji nggak besar gitu. Dan biasanya pas kalau kita kembali lagi ya Bu, karyawan yang Ibu pekerjakan itu memang bukan dari mereka-mereka yang punya kompetensi khusus gitu. Biasanya kalau Ibu pekerjakan karyawan di bisnis Ibu pasti mereka apa aja bisa gitu ya Bu ya. Kalau mungkin kebetulan tahun 2000 pas saya anak ketiga dua tuh 2015 2017 kami pernah punya usaha makanan gitu ya, catering. Jadi ya tahu-tahu dikit lah Bu, mengelola karyawan itu sulitnya bukan main gitu. Ya akhirnya kita berubah jadi made by order gitu sampai hari ini gitu. Kalau ada pesanan aja kita jalan. Tapi maksudnya adalah kita nggak bisa memang benar-benar membuat kondisi si karyawan itu betul-betul betah, Bu. Waktu yang kami lakukan waktu itu ya Bu ya, kita sampai ngutangin, maksudnya bukan ngutangin ya, membantu dia gitu ya nyicil motor gitu. Itu tetap kabur Bu. jadi apa namanya? Ya Iya, udah. teman-teman sharing seperti itu juga. Iya betul. Jadi memang tidak pernah ada Walaupun kita formula sudah khusus. treat dengan cara ya. Betul. Oh begitu ya. Memang harus itu yang harus kita hadapi gitu ya berarti. Betul. Nah kuncinya Bu ya sebetulnya yang kami juga alami di bisnis kami gitu waktu itu, akhirnya kita sampai pada satu simpulan bahwa memang tidak pernah bisa kita nganggap itu loyal gitu karyawan yang kerja di usaha kecil menengah. Pertama, kita sudah harusnya aware pada saat kita meng-hire mereka ya Bu, mereka ini nggak punya kompetensi khusus. Jadi sebetulnya mereka itu kerja apapun mau, bisa. Dan lucunya gitu ya, menariknya adalah mereka memang cepat belajar gitu. Saya waktu itu punya karyawan yang sebenarnya nggak bisa masak, Bu. Terus saya training gitu ya sebentar, dalam waktu 3 bulanan lah akhirnya benar-benar saya lepas, langsung bisa gitu loh. Nah jeleknya mereka adalah kalau sebelahnya gitu ya nawarin walaupun cuma beda 50.000, ngelengos Bu ke kitanya gitu. Jadi pindah langsung gitu kan. Ya itu padahal kita udah usahain dengan dia mau, katanya dia mau menyicil motor, oke kita bantu dulu nih, kita subsidi lah istilahnya gitu ya. Jadi kita talangin dulu, nanti dia potong gaji. Tapi pas bulan kesekian izin pulang nggak balik-balik Bu, alasannya ini dan itu. Nggak taunya di kampungnya dia bikin bisnis sendiri sama temennya yang melihat bahwa dia ini udah pinter masak sekarang. Nah,
biasanya memang orang-orang kayak gini kita nggak bisa kita andelin banyak, Bu, dan ya sorry to say ya, Bu, biasanya dari satu daerah tertentu kan kita hire-nya ya, Bu. Nggak mungkin dari kota Jakarta, karena kalau dari kota Jakarta pasti permintaan gajinya lebih tinggi dan rewel gitu ya. Jadi pasti dapat dari daerah di luar Jakarta yang cukup jauh gitu, terpencil. Cuma untuk bikin mereka loyal, Bu, bahkan mertua saya itu punya usaha, karyawannya itu hampir sama usianya dengan bisnisnya dia, Bu, itu bisa lepas juga gitu. Jadi nggak pernah ada memang. Nah, satu yang saya belajar dari orang tua mertua saya adalah tidak benar-benar membuat mereka lebih pintar, gitu aja, Bu. Jadi salah satu cara untuk ngikat sebetulnya adalah jangan sampai membuat mereka ini lebih pintar gitu ya daripada kondisi mereka saat ini. Karena apa? Gitu ya. Kita kayak kawah Chandra di muka, Bu. Ada rasa nggak rela sih sebenarnya. Kita ini sebenarnya nggak rela. Kita minterin dia pindah ke orang lain gitu ya, kita ditinggalin, terus kemudian kita harus ngedidik lagi orang yang baru. Jadi selalu ada batasan yang kita buat gitu ya, supaya mereka nggak bisa terlalu paham mengenai bisnis kita, terutama pada, kalau misalnya makanan, ya Ibu kebetulan dari makanan, jangan sampai tahu apa Bu, vendor-vendor gitu ya, konsumen dan resep rahasia. Karena kuncinya di 3 itu kan kalau makanan ya gitu. Jadi Mhm. sekalinya Mhm. mereka tahu, itu udah yakin deh Bu, nggak ada kata-kata loyal. Mereka nggak punya bahasa etika sih masalahnya Bu kayak gitu-gitu. Jadi memang tantangannya di sana dan kalau adik saya itu malah dia sampai modelnya itu pakai tanda tangan aja Bu, tanda tangan materai aja nggak mempan gitu, tetap aja kabur gitu. Jadi memang udah harus Iya. sih Bu kalau kalau ini jadi kita itu kalau misalnya punya karyawan ya Bu ya, harus ada biaya yang disisihkan untuk menanggung kurang lebih kerugian yang mereka buat. Entah itu ngerusak barang kita gitu ya, atau misalnya Mhm. mereka melakukan Iya, sesuatu iya, yang betul. merugikan kita. Karena mereka-mereka ini biasanya tangannya panas Bu istilahnya gitu ya, nggak bisa ngerawat barang gitu. Tapi kita marahin takut juga dia kabur kan gitu ya. Mhm. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu sih Bu Mhm. dinamikanya. Tapi makanya saya bilang tadi kayak compensation and benefit nggak saya Ironi ya bahas. sebetulnya ya. Sangat Bu, sangat ironi. Tapi memang ya saya sih salutnya sama usaha kecil nggak ada kapoknya Bu ya gitu. Nggak ada kapoknya sama sekali. Kita udah dirugiin karyawan Iya. kayak apa karena memang ibu passionnya adalah untuk bisnis ya. Besok-besok ya mulai lagi cari lagi karyawan yang bisa bantuin seperti itu. Formulanya nggak bisa 100% kan. Oke. Makasih Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya Bu, silakan. Halo Ibu. Halo, ada suaranya nggak ya? Ya. Ya, sudah terdengar, Bu. Oh, udah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nenden dari Kabupaten Bekasi di Tangerang Selatan. Saat ini lagi usaha kuliner, rumah makan, kemudian juga frozen food. Nah, ini saya itu buka pertama kali rumah makan itu pas di bulan Februari awal corona nih. 4 bulan berjalan itu sudah sampai ganti 10 kali karyawan. 10 kali karyawan. Itu memang karena kita UKM ya, usaha kecil menengah, kita kan tidak meng-hire seseorang untuk dalam hal bidang psikologi atau psikotes gitu ya. Dalam artian sistemnya ya simple untuk mereka meng-hire orang itu hanya sekedar interview, kemudian background-nya apa, kita kenal dia background-nya dari mana, alamat di mana, dan sebagainya. Nah, ketika pada prakteknya dia sudah berjalan, itu selalu aja ada banyak permasalahan kan ya, entah itu dari keluarga, entah itu dari juga masalah cinta lah, masalah tabiat lah, masalah pidana lah, dan segala macam masalah-masalah mereka yang sebenarnya berimbas ke kerjaan kita gitu, yang mereka kerjakan juga berimbas juga sama yang di toko-toko, maksudnya di toko dan pelayanan terhadap konsumen. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, kadang ada nggak sih kalau secara psikotes atau alat tertentu gitu kita mengetahui ini orang tuh ada masalah apa sih gitu, terus
dia punya permasalahan berat nggak ya gitu. Selain interview Hmm. aja ya, kadang kita interview dia bilang enggak, ternyata di tengah jalan dia ternyata orangnya mabuk gitu kan. Terus yang di tengah jalan lagi ternyata orangnya suka ngambil barang gitu ya. Kemudian di Oh. tengah jalannya lagi dia punya masalah berat sama keluarganya, apa suaminya bunuh diri gitu kan. Itu kadang saya tuh semakin pusing, pusingnya tuh dengan ya ampun ini dengan sekian karyawan tuh selalu ada aja masalah-masalah mereka tuh yang istilahnya mereka jadi tidak fokus terhadap pekerjaan mereka sendiri gitu. Yang kita harapkan mereka bisa memisahkan antara masalah mereka dengan kerjaannya. Kalau kerja ya tetap fokus kerja, tapi masalahnya disimpan dulu atau digimanain dulu supaya dianya kerjanya nggak ngelamun, terus juga fokus, konsentrasi dan segala macamnya. Itu, apa ya, psikotes atau ada nggak sih cara-cara tertentu gitu untuk, menentukan atau mengetahui dia apa ya, secara baik, hingga akhirnya kita bisa menerima dia dan lancar gitulah sampai ke depannya. Kita berharapnya lancar walaupun pada realitanya pasti ada aja, masalah-masalah mereka gitu yang berimbas. Itu aja sih yang ditanyain, terus gimana sih caranya, pada saat merekrut itu harus, ada cara-cara yang lebih baik atau tata cara yang memang, mungkin metode-metode yang digunakan secara umum di perusahaan-perusahaan supaya kita bisa meng-hire karyawan itu dengan yang tepat, proporsional, sesuai dengan yang kita butuhkan dan, dengan sedikit permasalahan gitu ya, resiko yang sedikit juga. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nenden. Ibu, kalau kita bicara mengenai UKM, terus kemudian kita balik lagi ke kondisi kita membayar gaji mereka kemampuannya sampai apa, itu mungkin salah satu juga tantangan kita, Bu, untuk bisa menemukan karyawan yang betul-betul ideal dalam konteks bisnisnya Ibu ya. Jadi memang sebenarnya ya Bu, orang-orang yang bisa bekerja di tempat UKM itu adalah mereka yang nggak masuk ke bisnis yang punya peraturan untuk penerimaan karyawan yang ketat. Jadi ini mereka biasanya disebutnya leftover gitu, leftover people gitu ya, yang memang secara kompetensi juga nggak jelas gitu ya, kemampuan, permasalahan mungkin di sisi mereka juga sangat pelik gitu, misalnya terutama ya masalah ekonomi gitu ya, sosial. Maka dari itu kebanyakan dari teman-teman saya gitu ya, termasuk juga saya juga sama keluarga mertua, kebetulan saya bukan dari keluarga yang berbisnis, tapi keluarga suami saya berbisnis sudah cukup lama dan saya ikutan di situ sampai hari ini gitu ya. Kita rubah bentuk aja sekarang, jadi akhirnya kita nggak punya karyawan gitu sekarang. Jadi apa-apa ya udah kita main sendiri. Ya memang ada plus minus. Nah, tetapi Bapak Ibu, waktu pada saat kita punya karyawan tadi, kita nggak bisa benar-benar yakin bahwa apakah karyawan ini kalau kita baik-baikin terus kemudian dia akan juga baik sama kita. Enggak, Bu. Loyal itu nggak ada dalam kacamata mereka sebenarnya. Sama sekali nggak ada gitu ya. Yang ada adalah biasanya Bapak Ibu ditempelin orang-orang dalam maksudnya. Tetap ya sama, kalau di perusahaan besar juga sama kok. Jadi yang mengerjakan itu tetap adalah bagian dari keluarga yang diberikan tanggung jawab. Nah, karyawan-karyawan tadi sifatnya adalah untuk support. Jadi mereka nggak diandelin gitu. Karena kalau sudah diandelin Bapak Ibu, yang terjadi adalah ya tadi, akhirnya Ibu pusing sendiri nih, misalnya nanti kemungkinan dia punya utang nih. Saya pernah Bapak Ibu, ada karyawan saya ngutang, besokannya dia kabur gitu ya, alasannya katanya kakeknya atau neneknya waktu itu kalau nggak salah saya lupa, pokoknya pasti alasannya adalah neneknya meninggal, pokoknya gitu deh. Berani lah bohong gitu ya. Nah terus nggak lama kemudian datang itu dari kampungnya nagih gitu. Nagihnya sih nggak gede, sekian juta, cuma kan nggak lucu, masa kita yang suruh nanggung gitu ya, orang yang ngutang siapa, yang kita yang nanggung. Jadi yang diutangin simpel banget, Bu. PS itu loh, mesin PS. Jadi dia janjinya waktu sama si orang ini nyicil per bulan itu 60.000 gitu. 60.000, terus dia bilang katanya mau bikin usaha PS di kampungnya. Dibawalah tuh kan 1 unit gitu, karena dia mau taruh di rumahnya. Baru sekian bulan, emang awal-awal lancar gitu, terus hilang. Di kita juga hilang gitu. Ternyata masih ada tanggungan sekian juta gitu, karena PS pada waktu itu masih jutaan harganya. Nah, ini kayak gini kan susah. Ya Bu, kita mau argumentasi kita nggak ada lagi nih orangnya ya, si yang diutangin tahunya dia tinggal sama kita gitu. Jadi memang tadi sampaikan ada budget khusus sebenarnya yang penting sih Bu gitu ya, untuk menanggulangi seandainya ada kerugian ditimbulkan oleh dia gitu ya, yang takutnya bisa mengakibatkan sesuatu kepada kita. Tapi kalau misalnya mau cari
bagaimana Bu ya menemukan karyawan yang bisa tersaring dengan cara tes psikologi. Saya bukan psikolog, terus terang saja. Tapi Bu, Pak, kalau Bapak Ibu mau pakai tes psikologi sekalipun, Bapak Ibu, kita juga harus buka mata, mereka ini sebenarnya sudah bermasalah. Karena dari sisi mereka sendiri gitu ya, sebagai seseorang gitu ya di masyarakat, kalau sampai hari itu dia tidak bekerja, artinya dia baru bekerja dengan Ibu, berarti kan dia punya masalah sebenarnya. Berarti dia tidak memiliki kemampuan yang diperlukan atau relevan sama bisnis yang pada umumnya ada. Gitu. Jadi kita harus bisa menerima, kita memang nggak bisa memaksakan diri bahwa kita pakai pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, masalahnya tes psikologi itu Bu dibangun untuk mereka-mereka yang rata-rata air pengetahuannya. Jadi pemahaman mereka terhadap kalimat itu memang ada. Nah, sedangkan mereka-mereka yang direkrut sama Ibu pastinya punya pengetahuan secara formalnya itu tidak terlalu tinggi. Nggak mungkin Ibu hire S1 kan, gitu. Nah, jadi pemahaman dia terhadap linguistik juga nggak terlalu baik gitu. Bayangkan dia disuruh isi kuesioner gitu ya atau survei, atau Ibu pakai cara-cara bertanya seperti psikologi, itu nggak akan dapat. Nanti pasti dia tuh akan membuat situasinya itu ya normal-normal aja gitu. Memang kan kelihatan lugu ya Bu ya, pasti gitu. Kalau ketemu karyawan itu pasti awal-awalnya lugu gitu, manis gitu kan, nunduk, iya bisa gitu, punya pengalaman apa ini itu, oh kita terkesan. Nggak taunya baru sebulan kelihatan aslinya gitu ya. Karena mereka memang pandai untuk menyembunyikan sesuatu sebenarnya gitu sih Bu. Jadi saran saya sih sebenarnya Bu, memang itu udah bagian dari resiko. Yang jelas adalah kalau misalnya Ibu tetap mau pakai pola-pola psikologi, memang ada surveinya banyak ya Bu ya, tes mengenai kejujuran gitu. Tapi saya tidak yakin itu bisa diimplementasi kepada mereka karena pengalaman linguistiknya juga nggak terlalu baik sebenarnya dibandingkan Ibu gitu. Ya, seperti itu Bu, yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Ibu. Sama Bu. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Apakah di chatroom-nya Bu Anita ada yang bertanya, Bu? Enggak, Takut ada yang sudah. private tanya. Sudah. Oh, tidak ada ya? Baik, Ya, kalau oke. begitu, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, mungkin saya pamit dan saya pass over ke Ibu Evelyn ya, Bu Ibu Ayu. Evelyn, iya. Ya. Terima kasih banyak Oke. Bapak Ibu atas kesediaannya pada